Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 65. Sweet Couple Goals. Alvin sudah sampai di rumahnya pukul 2 siang. Motor sport berwarna hitam telah memasuki bagasi rumahnya. Mardi. Walah, sendal jepit wae ora sing ngarep toh. Ora ketuku sendal apa ya? Gerutu Mbak Sarti saat mencari sendal jepitnya yang hilang. "Kenapa?" tanya Mardi satpam rumah Alvin. "Iki lho, sendalku ora ono wujute. Ning ndi to, Mar?" "Sendal kaya ngono?" tanya Mardi. "Sendal jepit punyaku itu, Mar," ucap Mbak Sarti. "Walah, sendal jepit wae diglati. Tuku wae sing anyar, Mbok. Yang lagi viral, high heels, Mbok," ujar Mardi sambil berteriak saat menyebut high heels. High heels. Bisa nusruk aku, Mar, kamu mah aneh. Gerutu Mbak Sarti yang terus mencari sendalnya. Alvin pun berjalan di depan Mbak Sarti, sontak mata Mbak Sarti mengikuti langkah kaki Alvin. Hampura gituan, Den. "Mas, iki sendal Mbok tutuan," tanya Mbak Sarti. "Ngomong apa sih?" tanya Alvin tidak mengerti bahasa Mbak Sarti. "Iki loh, sendal punya Mbok tuan, Den, Mas," jawabnya pelan. "Oh, sendal ini." Alvin melepaskan sendalnya. "Iya, Tuan. Walah, Mbok cari dari tadi loh, Tuan," ucapnya lagi. "Maaf ya, Mbok, tadi salah pakai sendal," kata Alvin. "Oh iya, Den, ndak apa-apa," jawabnya dan Alvin berlalu masuk rumah. "Ngomong kok pakai bahasa planet, mau tak lempar ke planet Mars apa ya?" Apa ya? Tuh kan ketularan si Mbok," gumam Alvin. "Alvin," panggil Mama Airin saat Alvin hendak menaiki tangga. "Iya, Ma." "Boleh ya udah pulang?" tanyanya. "Iya, Ma," jawabnya dan langsung berlalu menaiki tangga. Kebiasaan tuh anak belum selesai ngomong main pergi aja." Airin menghela nafasnya. Alvin memasuki kamarnya dan langsung membanting tubuhnya di atas kasur. "Paling si Mama mau bilang, Mama berangkat kerja ya, jaga adik kamu." Alvin menghela nafasnya. Pasalnya Airin selalu sibuk dengan kerjaannya, begitupun dengan papanya Alvin. Tiba-tiba bayangan Bulea muncul dalam ingatannya. "Tadi gue meluk Bulea ya?" "Hais, Al, beraninya lo, gila," gerutunya, namun seketika dia senyum-senyum sendiri. "Andai gue bisa jagain lo selalu, Lea." Apaan sih lo, Al?" Alvin menepuk jidatnya keras. Sial, kenapa sih harus Lea?" gerutunya sambil menaruh bantal di atas wajahnya. "Lea!" teriaknya di dalam bantal yang ia letakkan di atas wajahnya hingga suaranya tertahan. Di restoran Flower, Silva sedang membantu para chef memasak di dapur. Dia yang hobi memasak itu dengan senangnya mengaplikasikan makanannya dengan mudah dan sempurna. Ia juga melakukan plating pada makanannya sehingga hidangannya terlihat sangat cantik. "Oh iya, itu ditambahin garnishnya ya, biar terlihat lebih cantik," pinta Silva pada salah satu chef. "Oh iya kamu, ini seasoning dulu ya sebelum dipanggang," pinta Silva saat chef sedang memanggang steak. Sky berdiri di pintu dapur sembari bersandar di sisi pintu. Ia tersenyum melihat istrinya yang jago memasak. Dalam hatinya tidak menyangka jika berandal sepertinya bisa memiliki istri seperti Silva. Bahkan dalam bayangannya, dia akan menikah dengan wanita berandal lagi yang dipertemukan di jalanan. Ternyata ini di luar ekspektasinya. Ia malah mendapatkan yang lebih dari keinginannya sendiri. "Sky," panggil Silva karena Sky hanya diam saja sembari menatap ke arah istrinya. "Sky," panggilnya lagi menggoyangkan lengannya. Iya sayang," tanyanya. "Kok melamun?" "Nggak ngelamun, tapi lagi ngeliatin istri aku masak," ujarnya. "Oh ya udah, yuk ke ruangan ayah, atau Sky mau makan dulu?" "Boleh, tapi istri aku yang masak langsung," katanya. "Boleh, kenapa tadi nggak bilang kan biar sekalian?" "Takut kamu capek," kata Sky. "Mana ada, aku nggak pernah capek kalau buat suami aku," kata Silva dan Sky hanya tersenyum. "Mau makan di ruangan ayah apa di luar?" tawar Silva. "Di luar, tapi di ruang VIP aja boleh?" jawabnya. "Boleh." Silva pun mengajak Sky keluar dari dapur resto ke ruang VIP. Sementara Silva kembali lagi ke dapur untuk memasak makanan untuk suaminya. Setelah beberapa menit, Silva datang membawakan makanan untuk Sky. Cumi bakar, salad buah creamy, ikan bakar, sambal, lengkap dengan lalapan dan nasinya juga asam manis.
Wow, banyak banget. Kayaknya enak-enak nih. Ucap Sky terkesima. Ya udah, dimakan ya. Oh iya, minumnya lupa. Silva pun keluar, dia meminta kepada pelayan untuk membawakan minum. Permisi tuan, nyonya, ini minumannya, kata Siska. Oh iya, taruh aja di situ, pinta Silva. Silva, Sky, panggil Siska. Siska, sahut Silva. Siska lo kerja di sini? Tanya Sky basa-basi padahal dia sudah tahu dan selama setahun ini Siska menganggap Sky dan Silva itu pelanggan saja. Iya. Sky, Livi mau pergi ke Korea Selatan. Ia pindah di sana sama dedinya. Ujar Siska ya walaupun ia tahu itu percuma. Maksud lo apa ya sis ngomong kayak gitu? Tanya Sky. Ya maksud gue siapa tahu lo mau bertemu Livi untuk terakhir kalinya sebelum ia pergi ke Korea. Lo tuh apa-apaan sih Siska? Livi itu bukan siapa-siapa gue. Dan tolong hargain Silva, dia istri aku Siska. Ujar Sky. Siska pun keluar dengan penuh kekesalan, padahal dia berharap Sky mau menemui Livi sebagai perpisahan. Sky terdiam cukup lama. Kamu gak usah pikirin omongan Siska tadi ya. Pesan Sky dan Silva hanya mengangguk. Kenapa kamu gak bilang aja ke Siska kalau kamu pemilik resto ini? Karena kelakuannya makin jadi aja dia. Apalagi ngomongnya yang suka ketus. Gerutu Sky. Kalau aku jujur, apa dia mau menerima bantuan dari aku? Tanya Silva. Dia itu benci sama kamu, ngapain juga pekerjakan dia di sini? Kalau setiap perbuatan buruk itu dibalas buruk lagi, nggak ada habisnya Sky. Karena banyak yang bersikap buruk ke Silva. Ujarnya. Jika mereka benci sama aku atau berbuat jahat sama aku, itu urusan mereka. Tapi soal membantu dan tolong menolong, bukannya itu sudah seharusnya dengan sesama hamba Allah? Ujarnya. Ya udah makan. Sky pasrah Silva ini terlalu baik atau bodoh. Mungkin jika sikapnya masih sama seperti pertama kali pernikahan, mungkin dia akan mencaci Silva sebagai orang bodoh. Karena Sky mempunyai prinsip, berani mengusiknya berarti dia harus terima konsekuensinya. 1 kali kejahatan, maka harus dibalas 1000 kejahatan. Kejahatan itu memang urusan Tuhan, tapi hukum di dunia harus tetap berjalan. Itulah prinsip Skylar, beda dengan Silva yang lebih mengutamakan perasaannya dan mempunyai kesabaran yang tiada putus. Karena prinsip Silva adalah, sabar dulu, sabar lagi, sabar terus. Sampai kapan? Ya sabar aja terus. Tidak semua kejahatan harus dibalas kejahatan lagi, karena tidak akan pernah ada ujungnya kecuali damai. Dengan sikap mereka yang bertolak belakang membuat mereka menjadi penyatu dalam urusan emosional. Karena Skylar yang mempunyai sifat api itu harus dipertemukan dengan Silva yang bersifat seperti air. Sehingga mereka tidak pernah bertengkar hebat karena Silva yang bersifat air bisa memadamkan amarah Skylar. Di sebuah perusahaan Argantara Group yang bergerak sebagai production house dan advertising agency, sedang melakukan pemotretan produk fashion kekinian yang dimodeli oleh Atala dan rekannya seorang gadis remaja. Siapakah dia? Atala, sebentar lagi kamu akan melakukan pemotretan dengan rekanmu. Perintah Arga. Sama siapa sih Pak? Repot banget. Keluh Atala yang dari awal tidak mau menjadi model produk fashion. Nanti juga kamu tahu. Tapi jangan lama-lama ya Pak, soalnya aku mau ngumpul sama teman-teman. Paling juga ya sejam 2 jaman lah. Ujar papanya menerka-nerka. Ah, males kan jadinya. Gerutu Atala. Permisi Pak, model wanitanya sudah siap. Kata asisten Arga. Oke, respon Arga. Ayo tak siap-siap. Atala pun menuju ke ruang studio pemotretan dan melihat ada seorang gadis yang telah siap dengan pakaian yang serupa dengan Atala. Ya, kali ini temanya adalah Sweet Couple Goals. Tuan, mari Tuan kita lakukan pemotretannya sekarang, semuanya sudah siap. Kata asisten Arga, gadis remaja sebagai pasangan modelnya itu menoleh ke Arga. Bocil? Ucap Atala. Si Jangkung? Ucapnya tersenyum. Kok lo? Tanya Atala. Wah, kalian sudah saling kenal rupanya. Kata Arga. Enggak Pak? Lah Atala. Bagus dong kalau kalian saling kenal, berarti nanti chemistry-nya bakalan dapat saat pemotretan. Kata Arga. No Pak, yang lebih wajar dikit kek Pak. Masa makhluk petakilan kayak gini? Tolak Atala mentah-mentah. What? Gue gak wajar. Lo pikir gue cewek jadi-jadian? Gerutu Mojara. Emang? Jawab Atala spontan. Sudah, kenapa kalian malah ribet begini? Kapan pemotretannya Atala? Kata Arga menyudahi. Lisa, tolong kamu urus Atala ya.
Saya nggak mau tahu, jam 5 sore pemotretan harus selesai. Perintah Arga kepada asistennya. Baik Pak, jawabnya. Atala dan Mochiara sudah masuk ke ruang studio foto. Mereka mulai pemotretan di sana. Oke, lebih dekat lagi ya. 3, 2, 1, kata fotografi. Atala dan Mochi pun mendekatkan tubuh mereka, namun karena Atala malas menjalankan pemotretan, akhirnya dia memasang wajah masam. Cekrek, cekrek, cekrek. Maaf tuan, tolong senyum ya tuan, seperti si mbaknya tuan. Perintah tukang fotografi. Jangkung, senyum kayak lu. Udah tahu di depan kamera muka ditekuk kayak lipetan karpet aja lu. Tekannya berbisik dan melemparkan senyuman ke arah kamera. Diem bocil, gue malu sama lo. Kerutunya, Atala mencoba tersenyum di depan kamera walaupun terpaksa. Mereka saling mendumel satu sama lain. Oke, sekarang ganti posisi ya. Mbak sama tuan saling berhadapan dan matanya saling bertatapan. Tangan kiri si mbak pegang pundak tuan Atala ya. Perintah tukang fotografi. Mereka pun berhadapan dan tatapan mereka bertemu. Mochiara yang tingginya hanya sepundak Atala harus mendengak menatap mata Atala. Kali ini Mochiara tampil bak remaja dewasa tapi imut. Jika biasanya dia memakai jepit-jepit lucu dan bandana kebesaran, namun kali ini ia terlihat sangat cantik dengan model rambut curly-nya yang panjang dan wajah yang mungil tapi cabi dengan riasan wajah yang natural look glowy. Duk, dak, duk, dak. Jantung Atala serasa mau copot. Si bocil kok jadi cantik gini ya? Jantung gue kenapa? Batin Atala. Si jangkung ganteng juga ya? Batin Mochi. Gue cantik ya? Celetuk Mochiara membuyarkan konsentrasi Atala. Pede banget loh. Seluruh Atala masih dengan tatapan yang sama. Gue pegangin ya jantungnya takut copot. Goda Mochi sambil menyentuh dada Atala yang jantungnya semakin jedak-jeduk. Atala menelan salivanya susah payah. Berani sekali gadis di depannya ini menyentuh dadanya. Wajah lo keringetan, grogi ya? Celetuk Mochi lagi dengan masih menatap Atala yang sudah berkeringat dingin membuat Atala jadi salting. Jerit Atala dalam hatinya, makhluk macam apa yang ada di depannya ini Tuhan? Jerit Atala. Dengan secara belak-belakan Mochiara berkata seperti itu semakin membuat Atala malu, salting, grogi dan panas dingin. Stop, ucap Atala menyudahi kegiatan pemotretan itu. Kita break dulu. Lanjutnya dan langsung pergi dari sana. Ia masuk ke ruang kerja Arga dan berdiri di balik pintu sambil memegangi dadanya. Sial jantung gue. Ia mengatur nafasnya yang tidak karuan dan mengelap keringat tipis yang muncul di keningnya. Atala meminum air yang ada di meja kerjanya sampai habis. Menghadapi gadis petakilan yang ceplas-ceplos seperti Mochi itu membuat tenaganya terkuras habis. Di perusahaan Kalistin Group, Carl sedang mencari informasi tentang pembunuhan 10 tahun yang lalu yang terjadi kepada seorang model cantik bernama Jennifer yang dibunuh dan dilecehkan oleh kekasihnya. Dan kekasihnya itu telah meninggal karena dibunuh oleh kakak dari Jennifer sendiri. Carl mencari alamat kakak Jennifer terakhir kali tinggal, dan ia mendapatkan alamat rumah kakaknya Jennifer yaitu Bandung, di Jalan XXX rumah nomor 17. Mungkin awal penyelidikannya dari Bandung dan dia akan berangkat ke Bandung sekarang. Carl pulang ke rumah terlebih dahulu untuk bersiap-siap. Ia menggunakan jaket kulitnya, sarung tangan hitam, serta masker dan helm full face-nya. Setelah selesai bersiap-siap, ia masuk ke bagasi pribadinya yang khusus hanya terdapat kendaraannya saja. Lalu ia membuka penutup motornya yang sedikit berdebu. Namun motornya tetap terlihat mengkilap karena Carl rajin merawatnya dengan sangat baik. Carl mengeluarkan motor Kawasaki Ninja H2 Carbon dan melajukannya keluar gerbang. Ia bergegas motornya dengan kecepatan full sehingga membelah jalanan. Sebelum ke Bandung, Carl mampir ke markas Black Tiger. Ia ingin menemui Alexander di sana. Mana Alex? Tanya Carl pada Lewis. Ada di bengkel. Panggil, perintah Carl. Bang, ada yang nyariin lo bang. Ucap Lewis menghampiri bengkel. Siapa? Tanya Ale. Tahu tuh bang. Ale pun menghampiri Carl. Loh mas, ada apa? Tumben penampilannya kayak gini. Tanya Ale. Saya ada urusan. Tolong kamu pantau Skyler, jangan sampai anak itu membuat onar sampai berurusan dengan polisi. Perintah Carl. Sepertinya Sky sudah berubah mas, kata Ale. Halah, anak itu masih tetap saja membuat saya pusing. Satu lagi, titip menantu saya, lapor ke saya jika terjadi sesuatu padanya. Memangnya mas perginya lama? Iya, sudah jangan banyak tanya, turuti saja. Baik mas.
Carl tidak suka dibantah. Carl melajukan motornya keluar markas jika biasanya dia menyuruh Benny untuk memantau Sky dan Silva. Kali ini dia menyuruh Ale. Karena Ale dapat dipercaya. Terlebih Benny ditugaskan mencari pembunuh Danu. Saya sedang ada kerjaan di bengkel, malah suruh mantau anak mantunya. Kerutu Ale. Carl adalah ketua gangster di era 80-an. Dia sebagai penguasa jalanan di masanya. Meski begitu, ia tidak ingin Skylar berada di dunia kelam seperti dirinya. Itulah yang membuatnya mewanti-wanti kepada semua anggotanya agar tidak mengajak Skylar pada kehidupan di jalanan. Namun sekeras apapun Carl melarang Skylar agar tidak di jalanan, nyatanya semesta mendukungnya sebagai bad boy yang hidup di dunia jalanan. Pernah dengar istilah buah jatuh tak jauh dari pohonnya? Itulah ungkapan yang tepat untuk Skylar dan Carl. Anggota Carl yang masih hidup di jalanan adalah Bara. Ia sempat berniat menggusur sirkuitnya itu saat tahu Sky ikut balapan tiap malam di sana. Namun bagaimanapun dia masih mempunyai hati karena dari sirkuit itulah Bara mendapatkan penghasilannya dan dengan syarat Sky tidak boleh pulang larut malam terlebih ada Silvana saat ini. Itu juga yang membuat Bara mewanti-wanti dan memberi batas waktu kepada Skylar agar tidak pulang malam di atas jam 12. Apalagi Benny yang matanya awas dan teliti itu. 24 jam memantau Skylar. Makanya jika Bara melihat Skylar ada di jalan saat malam hari, dia pasti akan menyuruhnya pulang. Carl tidak ingin pergaulan Sky di jalan mengganggu konsentrasinya belajar. Ia ingin anaknya menjadi orang yang sukses, bukan orang yang terlalu terlibat kriminal. Namun tanpa Carl ketahui, Skylar mempunyai geng motor bernama S-Castle yang bergerak melindungi orang-orang yang tertindas, seperti arti namanya sebagai pelindung. Di restoran Flower, Silvana dan Skylar telah selesai menghabiskan makanannya dan mereka berniat untuk pulang dari sana. Namun saat Silva mau keluar pintu resto, ia berpapasan dengan Siska sementara Skylar sudah berada di luar. Enak ya jadi lo, Sil. Tiap hari makan enak di ruang VIP. Apa ini yang membuat lo terima Skylar sebagai suami lo secara dia kan orang kaya? Tekan Siska sambil mencekal lengan Silva. Jaga bicaramu itu Siska atau kamu akan menyesal. Tanya Silva. Apa maksudmu? Tanya Siska. Sudahlah, aku buru-buru mau pulang. Pamitnya dan langsung melepaskan cekalan tangan Siska. Silva menghampiri Skylar yang sudah masuk ke mobil. Kok lama? Tanya Skylar. Iya, tadi ada staf yang memberikan laporan pemasukan resto. Alibi Silva. Sky, boleh nggak Silva yang nyetir? Kata Silva. Emang bisa? Tanya Sky karena dia tidak pernah melihat Silva menaiki kendaraan apapun kecuali saja diantar oleh sopir. Enggak, makanya ajarin. Bohong Silva. Enggak boleh, nanti keluyuran terus tanpa aku. Tolak Sky. Skylar pun melajukan mobilnya keluar area resto dan pulang ke rumahnya. Mereka sampai di rumah tepat maghrib dan mereka langsung melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sky menoleh dan Silva langsung mencium telapak tangan suaminya. Sky pun mencium pucuk kepala Silva dengan sangat lembut. Sementara di perusahaan Arga Group, Atala baru selesai pemotretan. Padahal Arga telah memerintahkan agar pemotretan selesai tepat jam 5 sore. Namun karena Atala yang penuh dengan drama menghadapi bocolnya itu membuat pemotretan jadi ngaret. Lo pulang sama siapa? Tanya Atala. Sendiri? Jawab Mochi. Gak takut, ini kan udah malam. Kata Atala. Ya elah, baru juga jam 7. Jawab Mochi. Masih bocah berani juga loh. Kata Atala. Mau gue antar? Tawar Atala. Boleh, ya udah yuk antar gue. Kata Mochi. Ah, wanita macam apa sih si Mochiara itu? Nggak ada jaim-jaimnya sedikit pun. Nolak dulu kayak biar gue maksa. Batin Atala. Atala pun mengantar Mochi menggunakan mobilnya. Namun sepertinya si Mochi itu mengerjai Atala. Rumah lo di mana? Tanya Atala. Udah jalan aja lah, jangan banyak tanya. Jawab Mochi. Lah gimana? Heran Atala. Ini kemana lagi? Lurus saja sampai nabrak. Jeletuk Atala. Belok kanan. Kata Mochi. Atala sempat menghela nafasnya, ia pun belok kanan. Lurus terus belok kiri. Kata Mochi. Setelah beberapa jam muter-muter akhirnya Mochiara menghentikan Atala. Stop, gue turun di sini. Lah, ini kan depan perusahaan papa gue. Kata Atala. Emang, ya udah gue turun di sini, thanks ya. Kata Mochi, keluar mobil setelah itu ia terkekeh karena telah mengerjai Atala.
Rasanya Atala ingin menjerit, saat itu juga dia benar-benar dibuat geram. Kesal, marah oleh tingkah Mochiara yang menyebalkan. Dasar bocil jelek, menyebalkan, petakilan, cewek jadi-jadian. Gerutu Atala kesal lalu melajukan mobilnya meninggalkan Mochi. Dia tidak peduli lagi dengan garis itu, dia sudah dibuat kesal. Mochiara berdiri di trotoar jalan dan menghubungi seseorang. Pak, aku tunggu di jalan XXX ya, cepetan ke sini. 5 menit sudah Mochiara menunggu, lalu datanglah mobil Pajero Sport berwarna putih berhenti di depan Mochiara. Lalu keluar bodyguard yang langsung membukakan pintu mobil untuk Mochiara. Pak, apa Papa ada di mansion? Tanya Mochi. Tidak ada, Non. Papu selalu aja seperti itu. Aku jadi kesal sama Papa. Gerutunya. Mochiara membuka galeri handphonenya. Dia melihat hasil pemotretannya dengan Atala. Dia jadi senyum-senyum sendiri. Jangkung. Mau aja dikerjain. Ia terkekeh. Lo itu cowok asli, apa bukan sih? Baru ditatap kayak tadi aja langsung panas dingin, kebetulan kayak orang sakit. Celetuknya mengingat Atala yang penuh drama saat pemotretan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sobat.